Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal 15, mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, sehingga firman ini akan menjadi perenungan bagi saudara dalam melaksanakan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Lukas pasal 15 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Puji Tuhan saudara.
konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara, saya rindu kita belajar beberapa hal dari perumpamaan ini. Dalam perjalanan kita di dunia ini, saudara, ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita belajar dari perumpamaan ini. Yang pertama, di mana anak bungsu ini akhirnya mengalami penderitaan. Di ayat 14 dikatakan bahwa ia pun mulai melarat. Dan di ayat 16 di sana ditegaskan bahwa ketika dia kelaparan, dia mau mengisi perutnya dengan ampas, itu pun tidak ada yang memberi. Sampai akhirnya dia menyadari keadaan itu. Dia berkata di ayat yang ke-17, saudara, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi anak bungsu ini adalah anak yang begitu nyaman di rumahnya, menikmati segala sesuatu ketika dia dekat kepada bapaknya, bersama-sama dengan bapaknya. Tapi kemudian ketika dia mulai berpikir bahwa di luar sana ada kesenangan yang melebihi dari kesenangan yang dia alami di rumah bapa, di luar sana ada sukacita, keindahan yang melebihi dari keindahan sukacita yang dia alami di rumah bapa. Akhirnya dia tergoda, terpancing untuk pergi keluar dari rumah bapa. Dan kemudian dia mulai mencari kesenangan itu. Dia mulai mencoba menikmati kesenangan itu dengan berpoya-poya, saudara. Tetapi ternyata pada akhirnya apa yang dia lakukan itu berbuahkan penderitaan. Apa yang dia lakukan itu berbuahkan kemelaratan. Ketika dia keluar dari rumah bapa, ketika dia jauh dari bapaknya, akhirnya itu berakibat penderitaan. Ketika dia mencari kesenangan dari dunia, sukacita dari dunia, ketika dia mulai berpikir bahwa sukacita dunia itu lebih indah dari sukacita ketika berada di rumah bapa, dekat dengan bapa, akhirnya itu berbuahkan penderitaan. Saudara, ini jadi perenungan bagi kita bahwa dekat dengan Bapa di sorga itulah yang terindah. Tinggal bersama dengan Bapa di sorga itulah yang terindah. Mungkin saudara seringkali juga seperti anak bungsu ini mulai berhalusinasi, mulai menghayal, mulai berpikir bahwa di luar sana ada kesenangan. Ya, memang kalau dilihat dari jauh, terkadang kalau kita lihat orang-orang yang berdosa, mereka tidak memikirkan apa-apa. Mereka tidak perlu mengikuti aturan ini dan aturan itu. Sepertinya kalau kita lihat dari jauh, hidup mereka senang, hidup mereka sukacita, hidup mereka puas. Tetapi sekali lagi saudara, pada akhirnya semuanya itu akan berakhir dengan penderitaan. Anak bungsu itu sudah mengalami, dan setelah dia alami di rumah bapa, dia alami di luar. Ketika dia mencari kesenangan dari dunia, akhirnya yang terbaik adalah kembali kepada rumah bapa, kembali dekat dengan bapa. Dari renungan ini saudara, saya rindu kita merenung, saya rindu kita buat komitmen, saya rindu kita buat keputusan di hati kita bahwa kita tidak akan pernah jauh dari Bapa di sorga. Kita tidak akan pernah meninggalkan Bapa di sorga dan mencari kesenangan dunia demi mendapatkan kesenangan dunia. Karena sekali lagi, kesenangan dunia hanya sepertinya memberikan kesenangan, tetapi pada akhirnya akan berbuahkan penderitaan. Hanya di dekat dengan Bapa, dekat dengan Bapa, di sanalah ada sukacita, di sanalah ada ketenangan yang sejati. Tetaplah hidup dekat dengan Bapa. Dan mungkin saat ini ada saudara yang sudah terlanjur seperti anak bungsu ini. Saat ini mungkin saudara sedang jauh dari Bapa. Saudara, di kolom-kolom komentar video-video sebelumnya, saya melihat ada beberapa komentar di sana mengatakan, doakan saya supaya saya kembali dekat dengan Bapa. Ya, hari ini mungkin ada saudara yang sedang jauh dari Bapa di sorga, sedang keluar dari rumah Bapa dan selama ini mencoba untuk mencari kesenangan dunia. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, saudara tidak akan menjumpai kesenangan di sana.
karena semuanya itu hanya sepertinya memberikan kesenangan. Kesenangan-kesenangan yang diberikan oleh dunia itu hanya hayalan, saudara. Dan itu begitu pintas, begitu singkat. Hanya dekat dengan Bapa ada kesenangan sejati, ada sukacita yang sejati, ada kedamaian yang sejati. Jika saat ini ada saudara yang sudah terlanjur selama ini mencoba untuk mencari kesenangan dunia, coba renungkan hidup saudara. Coba sadari hidup saudara, apakah saudara menemukan kesenangan itu di sana? Kedamaian yang sejati itu di sana? Anak bungsu itu, dia sampai pada titik yang sangat menjenuhkan. Dia sampai pada titik yang sangat menderita dan sengsara. Sampai akhirnya di ayat 17 dikatakan, ia menyadari keadaannya. Kalau saat ini ada saudara yang sudah terlanjur jauh dari Bapa, saya rindu saudara masuk kepada satu titik, yaitu menyadari keadaan saudara. Apa yang saudara rasakan saat ini? Apa yang saudara alami saat ini? Sadarilah kehidupan saudara. Ketika saudara jauh dari Tuhan, hanya kejenuhan, hanya kekosongan yang akan saudara temukan. Sama seperti anak bungsu itu, dia menyadari keadaannya, dan kemudian dia berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia seorang anak, saudara, dan di rumah bapaknya ada begitu banyak hamba-hamba, orang-orang upahan. Dan orang-orang upahan itu pun mereka menikmati kesenangan, mereka menikmati keindahan bersama Bapa, kelimpahan bersama Bapa. Sedangkan dia yang adalah anak sedang menderita karena terlanjur berusaha untuk mencari kesenangan dari dunia. Itu sebabnya saat ini kalau saudara, ada saudara yang mengalami itu, sadari keadaan saudara. Dan bukan hanya menyadari keadaan kita, saudara, kalau saudara ada di dalam titik itu hari ini, tetapi apa yang harus dilakukan. Kalau hari ini saudara sudah sadar bahwa ternyata jauh dari Bapa hanya berbuahkan penderitaan, hanya berbuahkan kesengsaraan, hidup saudara gersang, hidup saudara hampa ketika saudara jauh dari Bapa, maka yang perlu saudara lakukan hari ini adalah ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya. Hari ini saudara perlu bangkit dan melakukan satu tindakan untuk kembali kepada Bapa, untuk kembali mendekatkan diri kepada Bapa. Mungkin saudara berkata bahwa saya sudah terlalu berdosa, apakah saya masih layak? Mungkin saudara berkata, saya sudah terlalu kotor, apakah Bapa masih mau menerima saya? Lihat saudara, ketika anak bungsu itu, maka bangkitlah ia, pergi kepada bapanya. Lihat kalimat berikutnya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya. Kenapa kira-kira bapanya melihatnya padahal dia masih jauh? Karena selama ini bapanya masih menanti dan menanti. Selama ini bapaknya menunggu dan menunggu kapan anak ini kembali. Selama ini bapaknya terus menatap ke jalan dari mana anak ini kemungkinan datang. Sehingga ketika anak ini masih jauh pun bapaknya langsung melihat ketika anak ini datang, karena memang dia sedang menanti. Kalau hari ini saudara sedang jauh dari Bapa, dan kalau saudara sadar dan saudara mau bangkit kembali kepada Bapa, dan mungkin ada pertanyaan di hati saudara, apakah aku masih layak? Apakah Bapa masih mau menerima aku? Dengar saudara, Bapa sedang menatap, Bapa sedang menanti, Bapa sedang menunggu kapan saudara kembali. Dan kalau hari ini saudara dengar renungan ini, inilah waktu untuk saudara kembali datang kepada Bapa, dan Dia sedang menanti saudara. Dia sedang menanti saudara. Dan lihat saudara, kembali saya baca ayat 20 itu, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa mengasihi saudara. Ketika dia melihat saudara, keadaan saudara saat ini, apapun dan bagaimanapun hancurnya hidupmu, Bapa berbelas kasihan, hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat saudara. Dan kemudian saudara,
Selanjutnya lihat kalimat itu. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayahnya itulah yang malah berlari mendapatkan anak itu. Bapa di sorga sedang menunggu saudara, sedang menantikan saudara, dan dia mau merendahkan diri untuk merangkul saudara ketika saudara sadar dan mau bangkit datang kepada dia. Lalu kemudian singkat cerita, akhirnya Bapa itu berkata bahwa mari kita berpesta, kenakan pakaian yang terbaik, kenakan cincin bagi dia, lalu kemudian sembelih lembu tambun itu. Saudara lihat betapa dahsyat Bapa yang menantikan anaknya kembali. Gambaran ini diungkapkan bagaimana Bapa mau menerima orang-orang berdosa yang mau datang kepada dia, orang-orang berdosa yang sadar dan mau bangkit dan kembali kepada Bapa. Hari ini kalau mungkin saudara kita sedang ada bersama Bapa dan saudara tetap dekat dengan Bapa, saya mau menegaskan, tetaplah dekat dengan Bapa, karena jauh dari Bapa hanya akan berbuahkan penderitaan. Dan kalau mungkin selama ini saudara ada yang terlanjur jauh dari Bapa, saudara mulai mencari kesenangan dunia, jauh dari Bapa surgawi, saudara tidak lagi memiliki keintiman dengan Dia, saudara tidak lagi mengalami keintiman dengan Bapa surgawi. Ini waktunya untuk saudara sadar, karena perjalanan hidup yang sedang saudara jalani hanya akan berbuahkan penderitaan, kekosongan, dan kehampaan. Kembalilah kepada Bapa dan ketahuilah saudara bahwa Dia sedang menanti saudara. Dan ketika saudara kembali kepada Dia, Dialah yang akan merendahkan diri, berlari untuk merangkul saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk tetap dekat dengan Dia. Itu sebabnya mari kita ambil keputusan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada saudara yang jauh dari Tuhan, ini waktunya untuk saudara datang merendahkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia menerima saudara apa adanya. Puji Tuhan saudara, mari kita terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara, untuk saudara tetap intim bersama dengan Bapa. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan saudara. Biarlah saudara menjadikan firman Tuhan ini menjadi perenungan dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang.
Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas
apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu, karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong,
Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.